selamat sore Mas. Saya Yogilda dan teman saya Ari Malik dari Universitas Amikom Yogyakarta ingin mewawancarai Mas mengenai usaha seafood frozen. Ini masuknya usaha seafood frozen atau kuliner makanan? Ini masuknya kuliner sih. Kuliner. Iya. Dengan Mas siapa ini? Mas Elang. Mas Elang. Ya, Bersedia ya Mas kami wawancara ya? bersedia. Untuk yang pertama nih Mas, mungkin bisa diceritakan awal berdirinya atau sejarah Resto Bajak Laut ini berdiri. Ya, kalau sejarahnya tuh itu awal mulanya tuh kan sekitar tahun 2007. Kalau bulannya apa kurang tahu ya. Udah lupa. Nah, itu ceritanya kan dulu seneng makan seafood lah ceritanya. Terus pas tiba-tiba kok orang tua saya tuh usahanya harus gantilah istilahnya, gulung tikar. Akhirnya punya ide untuk buka seafood sendiri. Itu mulainya dari kaki 5 sampai sekarang ini. Berarti dari 2007 Ya, kemudian berawal dari senang seafood, iya. malah jadi usaha sampai sekarang. Dari restoran ini sendiri Mas memiliki arti nggak Mas? Apa sih bajak laut yang unik dari sini ini? Sebenarnya kalau namanya bajak laut itu kan ya artinya kan perompak toh itu. Ya. Tapi kan itu ya kita bukan sebagai perompak tuh, bukan, cuman biar istilahnya biar namanya lebih catchy gitu, lebih menarik, Lebih dikenang masyarakat gitu ya Mas ya? Identik juga sama Iya. laut ya. Ya. Gampang juga disebutin. Nah terus ya udah akhirnya tercetuslah nama bajak laut itu. Dari restoran seafood ini Mas, adakah pesaing-pesaing yang istilahnya mengganggu lah Mas dari wilayah-wilayah Magelang ini sendiri? Kalau ya kok pesaing pasti ada lah ya, cuman kan kalau bilang mengganggu juga enggak, karena ya rezekinya udah masing-masing toh. Jadi ya sudah, saya jalan ya jalan, yang lain juga pasti boleh jalan, nggak mungkin saya ngelarang yang lain untuk nggak jalan, kan nggak mungkin juga. Kalau dari strategi untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor ini ada strategi khusus gitu nggak sih Mas? Strategi khusus apa ya, mungkin kalau kalau dari bajak laut sendiri itu yang mungkin lebih dari yang lain tuh mungkin dari segi bahan sih. Bahan dari kita tuh ngambilnya tuh pasti kualitasnya yang baik, Fresh gitu. ya fresh, mulai dari ikan itu udah pasti dijamin fresh gitu. Ikan laut, ikan tawar apalagi masih hidup. Terus mulai dari minyak, kita nggak pakai minyak curah, kita pakai minyak yang bermerek dan bagus. Terus dari bumbu-bumbu kita juga pakai yang kualitas bagus. Terus kalau misalkan ada yang sudah nggak layak pakai ya nggak dipakai di kita gitu. Berarti selama ini belum ada ini ya Mas, kendala pemasok ikan segar masuk ke sini, atau di musim-musim apa mungkin yang jadi kendala? Biasanya kalau musim itu sih, kalau untuk nelayan ya, musim apa ya, musim badai atau apa, ombaknya tinggi ya, itu biasanya stoknya agak berkurang. Misalkan kalau ada pun harganya jadi mahal. Kendalanya di situ sih. Itu juga berpengaruh ke konsumen Mas. Pas mahal, pas langka gitu konsumen tambah sedikit atau tetap stabil Mas? Kalau konsumen tuh kalau itu nggak berpengaruh ya, cuman paling nanti di harganya bisa naik sedikit ya. Dampak restoran ini pasca Covid kemarin Mas, adakah yang sangat terbanting kah? Ya itu kalau Covid kemarin memang parah sekali itu. Omsetnya turun ya, sempat tutup 1 bulan. Omsetnya turun 75% dari biasanya. Laut ini lebih dominan kemana sih Mas? Ya kalau di sini bisa dibilang pelanggannya tuh kebanyakan dari luar kota sih, karena ini lokasi bajak laut kan ada di jalan utama ya. Kebanyakan orang yang lewat itu biasanya yang sering mampir gitu, bahkan yang pelanggan tetap itu juga kebanyakan dari
luar kota, Jogja, Klaten, itu malah banyak Temanggung, Wonosobo gitu. Sedangkan kalau yang di sini sendiri ya ada beberapa, tetap ada, cuman ya tetap banyak yang luar kota. Kalau dari segmentasi umur itu ada nggak Mas? Semua Kalau di sini kebanyakan ya keluarga sih ya. Kebanyakan yang keluarga, karena di sini kan jauh dari kampus atau apa kan jauh. Mentok-mentok SMA. Kalau untuk anak SMA harganya nggak bisa bersaing sih. Jadi kebanyakan keluarga sama paling kantoran. Jadi orang-orang keluarga atau kantoran yang berdatangan mampir ketika Ya. sudah berjalan jauh gitu ya, Mas? Biasanya yang ke Borobudur mampir, nah itu biasanya. Ini Mas, mungkin ada musim-musim tertentu kalau pelanggan itu bisa ramai gitu pas puasa mungkin atau pas lebaran gitu. Gimana sih Mas? Pas di sini pas rame umumnya pas liburan sekolah. Liburan Pertama sekolah. rame ya. Iya. Kedua itu pas lebaran tuh rame. Nah, kalau di bulan-bulan ini, bulan-bulan masuk sekolah tuh biasanya menurun, catnya menurun. Berarti berpengaruh ke stok nggak sih Mas? Mungkin tadi kalau ramai gitu stoknya ditambahi, sudah hafal Ya, gitu musim-musimnya. sudah. Misalnya mau lebaran itu biasa kan nanti dihamin berapa lebaran itu harga naik semua toh. Nah, itu kita udah Bumbu dapur kayak gitu ya, Mas? sebelumnya kita udah stok dulu banyak gitu. Gitu ya strategi biar Iya. nggak kemahalan bahan gitu. Biar kan kadang ya maksudnya nggak usah naik gitu loh pas Bener. kan kadang ada tuh suka ada harga lebaran gitu. Iya, bener. Naiknya mahal itu Nggak kita cocok coba keluarga. ya, kita coba untuk menghindari itu sih. Apalagi kemarin minyak kan naik banget ya Mas. Ya minyak naik, kalau pas kemarin minyak naik di sini juga naik sih. Oh, Iya karena gitu ya. itu di sini kan ya istilahnya minyak itu paling penting lah ya, Utama, ya. termasuk yang paling penting. Jadi Dalam penggorengan. ya pas naik jadi terus itu karena juga stoknya minyak juga nggak banyak juga itu karena rebutan toh, jadi mau nggak mau harus dapat stok. Nah, caranya ya beli yang harga minyak yang tinggi, jadinya yang mau nggak mau harganya jadi Kuliner naik. ikut naik. Iya. Di sini kan sudah menyediakan ini ya, Mas, yang seafood bakar-bakar juga ya. Ya bakar ada. Nah, itu ada kesulitan nggak sih, Mas, untuk nyari briket-briketnya atau harga-harga, atau dari pembakarannya sendiri pakai apa, Mas? Kalau di sini masih pakai areng ya, Pakai areng. pakai areng biasa. Kalau Batok kelapa nggak pakai, Mas, berarti? Nggak pakai. areng kayu. Areng kayu. Kayu apa kurang tahu ya. Kalau untuk stoknya sih di sini cukup melimpah sih kalau areng, karena banyak di daerah sekitar Magelang tuh banyak yang itu membuat areng tuh. Ya, produksi briket Ya. ya. Ini sih Mas, kalau boleh kan tadi diceritain sama Mas Elang, bajak laut ini dari tahun 2007, kemudian mulainya bukan sudah resto besar seperti ini dari dari pinggir jalan mungkin atau Iya. gimana? Bisa diceritakan proses sampai seperti ini, mungkin dari susah dan Perekrutan senangnya karyawan. apa gitu. Jadi kalau dari cerita awal itu ya, awalnya setelah bapak ibu saya selesai jual kelontong, nah Oh, itu dulunya jual itu. ya Ada toko awalnya kelontong. dulu kelontong dulu di tempat lain lah. Iya. Terus akhirnya punya ide untuk buka seafood itu, ya akhirnya terus buka aja gitu. Pas itu sebulan atau 2 bulan sebelum lebaran itu, jadi mulai dari situ buka, karyawannya baru sekitar 2 karyawan yang dari toko kelontong Iya. dipindah ke situ. Nah, itu dulu awal itu sehari bahkan cuma dapat 300.000 kalau enggak salah ya, seingat saya 300.000 itu di hari pertama buka jualan itu. Dengan karyawan yang berjumlah 2 orang. Ya karyawan 2. Dan sampai sekarang karyawan bertambah menjadi berapa orang, Mas? Ini sekarang karyawan kalau di total udah 30. 30 karyawan. 30 karyawan. Nah, dari kaki 5 terus mulai laris, mulai laku. Setahun 2 tahun itu akhirnya bisa ngontrak, nyewa tempat. Sewa Nah, tempat. sewa tempat di ya harus kita nggak terlalu besar lah, yang penting bisa untuk nyimpen barang-barang itu toh. Bumbu-bumbu. Ya terus
setelah ngontrak mulai tambah rame lagi, akhirnya bisa punya tempat sendiri sih. Langsung di sini tuh Mas. Wow. Pas ngontrak itu di mana sih? Di ngontrak di agak kesana sih, di 50 meter dari tempat ini ke sana. Dan konsepnya ini kan kayak rumah-rumah Jawa ya Mas. Iya. Ini keinginan bapaknya sendiri berarti. Iya. Ini keinginan bapaknya karena kebetulan di sini stok kayu juga agak melimpah, jadi ya kita menggunakan yang ada di sini aja sih, jadi pakainya mungkin kayu-kayu. Dari tadi kan customernya juga keluarga mungkin bisa lebih ya, lebih suasananya keluarga banget gitu. Family. Mas mau tanya nih Mas, kalau dari Mas sendiri dengar kan mau buka usaha baru ini, bisa diceritakan nggak sih Mas usaha apa gitu dan lokasinya? Spoiler lah Mas yang mau dibuka. Usaha barunya sih kalau di dalam bidangnya masih sama ya, kuliner. Masih ya kuliner, food and beverage. Cuman segmen pasarnya mungkin agak beda. Ini aku ngarahnya ke untuk yang masih muda, kayak teman-teman ini masih muda. Jadi aku nanti konsepnya berarti tempat-tempat nongkrong gitu ya, Mas. Tempat nongkrong, tempat ngopi lah kalau zaman sekarang kan. Jadi nanti konsepnya coffee and eatery itu. Udah buka belum Mas? Belum, baru rencana on the way. Kira-kira kapan? Ya paling 1 bulan lagi lah bisa. Tips nih Mas buat teman-teman yang mau buka usaha kuliner atau usaha-usaha yang berbasis makanan lah Mas. Ada trik tersendiri gitu mungkin. Tipsnya apa ya? Sebenarnya kalau harusnya tanya bapak saya ya yang tahu ya. Karena saya cuma ya istilahnya membantu lah di sini Generasi kedua ya Mas. Ya dari saya ya, pun aslinya dari bapak saya gitu. Yang pertama ya mungkin jujur. Kita tuh kalau jual apapun tuh harus jujur tuh dalam artian kalau misalkan barangnya jelek ya jangan dijual gitu. Harganya murah ya kita jual murah gitu, sesuai dengan kualitas ya, bahan, sesuai kualitas gitu. Jangan sampai kita menipu konsumen, itu mencela hati konsumen. Terus itu konsisten kita dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini, bukan sampai sekarang ini kita masih konsisten sih dengan konsep-konsep kita, jadinya tidak berubah. Terus mungkin apa ya, tekun dan pantang menyerah sih. Kalau gagal coba lagi. Sama ini sih Mas, mungkin kalau di sini pernah ada customer yang komplain gitu nggak sih Mas? Ya komplain pasti ada. Sebaik-baiknya kita melayani orang tuh kadang nggak bisa 100% bisa bikin pelanggan senang tuh nggak bisa. Pasti gitu. ada ganjelnya. Ya. Mood pelanggan juga nggak tentu toh. Jadi lagi ada kadang masalah di rumah gitu. Kadang sambelnya kepedesan atau kadang masakannya keasinan gitu kan. Padahal kita juga udah ada standarnya sebenarnya, cuman mungkin beda, suka orang kan beda-beda gitu ya. Mungkin atau dari kita mungkin ada salah misalkan salah nganter makanan atau salah nganter minuman ke meja yang lain, itu juga bisa jadi komplain biasanya. Gimana sih biasanya sikap untuk menyikapi komplain itu apa langsung diganti atau apa yang dilakukan oleh restoran ini sih Mas ketika mendapatkan konsumen yang seperti itu? Kalau kita ya mau salah nggak salah, yang kalau dari sini pasti minta maaf sih. Sama tetap minta maaf kita, walaupun kita merasa nggak salah, cuman karena itu pelanggan tamu adalah raja ya. Slogan pedagang ya Mas ya. Kita yang ngalah gitu. Kalau misal ada komplain yang misalkan kok memang kita yang salah, kadang kita juga ngasih kompensasi dalam bentuk makanan atau pengembalian uang atau bagaimana, itu bisa. Untuk penutup saja Mas, bisa dikasih tahu lokasi resto ini di mana biar nanti kalau ada yang nonton bisa mampir gitu. Mau mampir. Oh iya, boleh.
Lokasinya ini di Muntilan. Kalau tepatnya di Taman Agung ya, Desa Taman Agung. Muntilan di Jalan Pemuda nomor 17. Nomor 17 Taman Agung Muntilan. Di Google Maps juga ada, Bang, ya? Ada, bisa dicari gitu. Dan untuk ya bajak laut fresh seafood. Untuk order online juga sudah bisa. Bisa via WA, via Instagram bisa di bajak laut .seafood. Nah, itu nama Instagramnya, ada WA-nya juga. Baik Mas, terima kasih telah meluangkan waktunya Mas untuk diwawancara oleh kami. Saya mohon minta maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu lagi Mas. Mungkin itu sih ya teman-teman. Dan sebagai penutup, terima kasih buat Mas Elang sudah mau direpoti, diganggu waktunya. Dan segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.